Yuk kita lanjut lagi. Tadi waktunya cuma 10 menit, itu gak cukup ya guys ya. Sementara ini kata-katanya banyak lagi. Masih belum terbahas, masih belum dibahas, belum habis dibahas. Yuk kita lanjut lagi part ketiga. Part ketiga ini yaitu kata-katanya mulut. Mulut itu tuh bahasa Banjarnya muntung. Kalau bahasa Padangnya tuh muncuang. Terus kata baru itu bahasa Banjarnya hanyar. Kalau bahasa Padangnya baru juga ya. Sama baru juga. Terus kata baru kalau bahasa Banjarnya itu ada juga hanyar, bisa puga, bisa juga puga hanyar. Kalau bahasa Padangnya baru, tetap baru ya. Terus kata beras bahasa Banjarnya itu baras. Kalau bahasa Padangnya bareh. Air itu bahasa Banjarnya banyu. Kalau bahasa Padangnya air. Kalau kata garam bahasa Banjarnya itu uyah. Bahasa Padangnya garam juga ya. Garam juga. Terus kunyit bahasa Banjarnya jenar. Bahasa Padangnya kunik. Nah, KUNIK. Oke. Terus motor. Nah, motor nih guys, ada beda lagi. Motor kalau untuk bahasa Banjar itu artinya kendaraan. Sementara kalau untuk bahasa Padang, motor itu ya disebut Honda. Apapun mereknya tetap disebut Honda. Walaupun mereknya tuh Honda, keluaran Yamaha, keluaran Suzuki, keluaran Kawasaki, tetap disebutnya tuh Honda. Nah, itulah kelebihannya orang Padang ya guys ya. Honda. Ntar kau hidupin musik boleh ya. Mati kah? Oh, mati, nggak ada musiknya. Nggak apa-apa, tanpa musik kita ya guys. Terus Honda. Terus apalagi ya, kata mobil. Nah, mobil ini kalau bahasa Banjarnya itu ya motor. Nah, sementara kita tahunya motor itu ya motor yang roda 2 kan. Nah, kalau orang Banjar itu yang motor itu ya mobil yang roda 4. Kalau kalau di bahasa Padang mobil itu oto. Oto, ya oto. Apalagi nih, meletus itu kalau bahasa Banjarnya maladum. Kalau bahasa Padangnya malatui. Nah, malatui anunya jenyalah malatui. Pacah malatui banyo. Maladum kalau bahasa Banjar lah. Pusing. Kata pusing itu kalau bahasa Banjarnya tuh raum. Kalau bahasa Padangnya paniang. Nah, paniang. Lagi nih, minyak goreng. Kalau bahasa Banjarnya itu minyak lamak. Tahu lo lamak? Kalau tadi lamak artinya gemuk. Ini beda lagi, kalau minyak lamak artinya minyak goreng, bukan minyak gemuk ya, beda. Ya itulah, kalau bahasa Banjar ini satu kata pun ada 2 arti juga, ada bisa banyak arti. Nah, itu contohnya lamak, tapi harus ada kata pendahulunya atau kata pendampingnya apa dulu gitu. Nah, kayak ini tadi minyak lamak itu artinya minyak goreng, bukan berarti sementara kita tahu tadi lamak itu gemuk kan. Nah, bukan berarti minyak gemuk artinya lain. Minyak goreng itu minyak lamak. Kalau bahasa Padangnya minyak goreng itu minyak manih. Manih itu kan manis ya lo guys. Manis itu dari mana minyak manis ya lo? Ya kan? Dari mana minyak itu manis? Nah, itu kelebihannya orang Padang. Orang Padang itu nyebut minyak goreng itu minyak manih. Yang manis tuh ambo. Ambo manis.
Siri aja lo. Yuk kita lanjut. Apalagi nih? Kelapa. Kelapa itu kalau bahasa Banjarnya nyiur, kalau bahasa Padangnya itu karambia. Oke. Terus lanjut kemiri. Buah kemiri ya, buah kemiri itu yang buat masak itu loh. Kita sering pakai buat bumbu dapur, bumbu rempah. Kemiri. Kalau bahasa Banjarnya kemiri itu menyebut keminting. Keminting. Kalau bahasa Padangnya nyebut kemiri itu damakareh. Nah, damakareh yo. Damakareh itu namanya kemiri. Nah, itu. Terus anting ya yang biasa dipakai oleh perempuan. Anting itu kalau bahasa Banjar apa ya, bahasa Banjar itu artinya lupa lagi. Bonel. Bonel, bukan boneng ya, bonel. Kalau boneng itu lain lagi, bonel tuh yang giginya keluar. Ya sip lah. Bonel itu artinya anting. Kalau anting dalam bahasa Padang itu artinya ke anting untuk bahasa Padang itu apa ya? Gewang. Lain gewang. Gewang tuh gewang baju, kancing baju. Beda. Anting ini apa ya? Aduh nggak inget lagi sebenarnya apa. Subang. Subang. Ya malunya guys, diingatkan mama nak. Mama mengingatkan Subang. 6 tahun di Kalimantan guys. Sudah ada yang lupa beberapa kata bahasa Padangnya. Aduh malunya. Kata Subang aja nggak tahu, nggak ingat lagi. Perempuan. Kalau bahasa Banjar perempuan itu binian. Bukan binian. Sementara bini itu kalau bahasa Padangnya bini itu ya istri ya. Kalau bahasa Banjarnya binian, itu artinya perempuan. Kalau bahasa Padang di perempuan itu padusi ya, padusi itu bahasa Padang artinya perempuan, bahasa Banjarnya binian. Kalau laki-laki sama lakian, Padangnya laki-laki ya, sama aja. Ada lagi guys kata ini, maaf ya agak kurang sopan sih maksudnya, tapi ini paling sering loh ini kalau orang dalam berkomentar di dalam sosial media itu, komentar pada para haters apakah gitu, itu berkomentar ini kata-kata. Nah kalau kita nggak tahu artinya ya kita anggap itu kan biasa-biasa aja. Kalau kita tahu pasti kita sakit hati ya. Ini kata-katanya ini bodoh ya. Artinya bodoh itu tuh kalau bahasa Banjarnya itu bungul. Nah kan sering loh itu orang berkomentar di sosial media, mah bungulnya ikam. Nah itu artinya bodohnya kamu. Nah gitu loh. Kalau kita ada orang bicara kayak gitu sama kita, kalau kita nggak tahu pasti kita cengar-cengir aja. Kalau cengar-cengir aja kan ya, kita kira itu artinya bagus aja, sementara itu artinya jelek loh guys. Artinya tuh bodohnya ikam katanya. Nah kalau untuk bahasa Padang bodoh itu pakak ele. Nah kalau seandainya ada nanti kamu punya teman di sosial media orang Padang terus ngomen di status sosial media kamu, dia bilang ele paka ang mah, ele ang mah. Nah kalau kamu tahu itu artinya pasti kamu marah sama orangnya ya kan. Itu dibilangnya bodoh, kamu bodoh, bego katanya. Nah itu jadi kalau sekarang kalau udah tahu kalau ada orang ngomong kayak gitu wajib marah ya. Wajib marah. Kenapa kita dibilang bodoh ya kan, dibilang bego. Benar. Kita kan nggak bego ya, kita pintar ya. Itulah gunanya translate. Kalau ada yang mau